Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman kicamania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya para pecinta burung-burung masteran, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kicau Masteran. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Untuk video kali ini saya mau coba berbagi tentang burung SRDC ku rek ya. SRDC ku tak taruh di sana pojok sana ya, sebelah kerodong biru. Dindi ya, gila-gila rek. Sebelah kerodong biru ya. SRDC itu seperti apa dan perkembangannya bagaimana saat ini, dan dulu-dulu itu tak rawat bagaimana. Yang jelas semakin kesini perkembangan SRDC itu kalau tak amati ya, menurut saya itu perkembangannya super lambat teman-teman, lambat banget. Dan sampai sekarang ini burung juga belum mutasi-mutasi ya, tetap trotol lah ya. Dan saat ini rawatan mulai pakai mode jor-joran, beda dengan rawatan yang dulu. Kalau dulu itu masih pakai takar-takar, sekarang ini sudah mode jor. Harapan saya perkembangan burung ini bisa lebih cepat lagi dari yang kemarin, harapan saya. Walaupun masalah rawatan jor-joran ini dan itu belum tentu juga sih mempengaruhi masalah pertumbuhan burung biar lebih cepat perkembangannya, ya enggak juga sebenarnya. Cuman kan itu upaya dan harapan saya. Tidak ada salahnya manusia berharap, mengharapkan segala sesuatu dari apa yang dia upayakan, itu sudah hal wajar. Tapi untuk urusan hasil jangan diklaim ya. Kalau diklaim koplak namanya ya, karena burung itu ciptaan Allah. Yang lebih tahu tentang burung tentu yang menciptakan daripada manusia bro ya. Jadi manusia itu sebatas mengupayakan berusaha ya. Tak tunjukkan SRDC nya, oke? Ini teman-teman ya, ini untuk SRDC nya. Perkembangan kalau masalah dari fisik, ekor semuanya wah wes apa ya, ya wes lumayan rek ya. Malah justru menurutku ekornya ya wes bagus-bagus saja ya, bagus-bagus saja ya, sempurna-sempurna aja ya. Itu cuman ada yang gotang itu ya, itu mungkin ekor yang lama, yang lepas lama itu ya, lepas lama, bukan yang tumbuh bareng kemarin loh ya, itu yang lepas lama menurut saya. Nah, lantas rawatannya ini bagaimana? Kalau saat ini bro ya, saat ini rawatan burung ini itu saya pakai UJ teman-teman, pakai ulet Jerman. Jadi tak kasih ulet Jerman, kebetulan dia lahap banget. Videonya banyak di Facebook saya, sampean bisa cek detail semuanya ada di Facebook saya ya. Harapan saya semoga aja burung ini cepat mutasi ya rek ya, harapan saya ya. Karena burung ini wah kira tak padang nih rek ya. Karena burung ini menurutku lambat ya bro, perkembangannya tuh lambat sekali ya. Jadi sekarang ini intinya burung ini main ulet Jerman teman-teman ya, ulet Jerman. Pagi itu bisa di 3-4 ya, masih ada juga jangkriknya masih tak kasih teman-teman, cuma 2-3 kadang-kadang. Itu pun masih tak tambah ulet kandang teman-teman, masih tak kasih ulet kandang. Kalau masalah kotoran ya, karena purnya ini tak ganti pur ini teman-teman ya. Purnya SRDC ini sekarang pakai pur kayak gini, yang kapan hari sempat tak rolling, tak ganti pur pakai leopard pakai top song yang besar. Sekarang tak kembalikan lagi ke leopard, tapi tak campur super fit teman-teman. Ini tak campur super fit, modenya seperti mode saya ngerawat perjak ya. Rawatan perjakku itu kayak gini, purnya pakai ini. Kalau masalah kotoran jelas beda ya, waktu konsumsi konsumsi top song yang besar itu kotorannya seperti itu teman-teman ya. Saya rasa kotoran seperti itu ya wajar ya, wajar karena konsumsi hariannya itu purnya dia pakai pur ini ya, pakai pur ini. Karena menurut saya masalah telak itu sebenarnya nggak bisa diklaim teman-teman ya dengan kondisi burung ya, karena telak itu urusannya dengan makanan ya. Walaupun mungkin bisa jadi, mungkin nggak boleh diklaim tetepan ya, mungkin bisa jadi ada pengaruh yang ini dan itu ya, itu kan sebatas prediksi ya, jangan diklaim. Karena prediksi dan klaim itu beda teman-teman ya. Ingat, mengklaim itu harus pasti. Kalau mengklaim kok tidak pasti, ya ini namanya kekonyolan berjamaah ya. Kekonyolan berjamaah diyakini orang banyak soalnya klaimnya tadi gitu loh. Dan yang meyakini itu tidak pernah mempraktekkan, cuma karena ibarat kata itu gangge-gangge buatan kepanggih gitu loh rek. Jadi kalau masalah kotoran wajar teman-teman ya.
seperti ini tuh wajar karena ya konsumsinya kayak begitu, dan extra fooding juga belakangan ini jor-joran. Cuman burung ini masih masuk dalam kategori aman, dia pur masih dimakan ya, karena bentuknya kayak gini ya. Andai kata bentuknya belenyek-belenyek ya mungkin bisa jadi purnya nggak dimakan, tapi karena bentuknya kayak gitu ya artinya pur masih aman dimakan. Hanya saja purnya pakai ini teman-teman ya, pakai leopard sama superfit ya, superfit. Pur-pur yang protein tinggi pokoknya, nggak harus superfit teman-teman. Apakah rawatan seperti ini untuk mengejar suatu tujuan, entah tujuan birahi, entah tujuan emosi? Gini bro, sekali lagi Kinara Banyuwangi nggak pernah bicara soal birahi-birahi, soal emosi-emosi. Sebenarnya semua burung yang namanya semua makhluk itu punya birahi, punya emosi bro. Hanya saja dikarenakan ini burung beda kodrat dengan kita, saya rasa kita nggak akan pernah tahu kebenaran secara hak masalah birahi maupun emosinya. Makanya teori birahi emosi dari dulu simpang siur, kebenarannya seperti apa kita semua nggak ada yang tahu. Semua versi masing-masing dan itu semua sifatnya prediksi saja. Sebenarnya burung itu punya ya birahi emosi, cuman kan ya itu tadi, saya tidak mau membahas soal itu. Jadi intinya gini, saya merawat burung ini dengan rawatan seperti ini tidak ada lain, harapan saya itu hanya sebatas ya supaya burung ini cepat perkembangannya itu aja bro, cepat pertumbuhannya itu aja, tidak lebih dari itu. Dan semoga burung ini tetap dalam kondisi sehat-sehat aja, baik-baik aja, itu aja bro. Jadi saya itu ngerawat burung nggak pernah bermuluk-muluk teman-teman ya, nggak pernah bermuluk-muluk tentang teori ini teori itu, tidak bro. Yang penting manukku gelem muni, alhamdulillah wa syukurilah. Manukku gelem sehat, alhamdulillah wa syukurilah. Kalau saya begitu teman-teman, nggak pernah neko-neko ya. Intinya Kinara Banyuwangi nggak pernah neko-neko. Jadi sekali lagi rawatan SRDC ku untuk saat ini tak buat seperti itu, mode ulet Jerman. Lantas dulunya gimana rawatannya? Waktu masih trotol-trotol baru-baru masuk dulu. Kalau berbicara masalah rawatan trotolan dulu-dulu, saya cuma pakai jangkrik bro dulu-dulunya bro. Ya sesekali kadang-kadang nyoba UHA ya. UHA terus nyoba juga cacing waktu itu pernah ya. Cuman konsistennya itu pakai jangkrik sama UHA kadang-kadang ya. Konsistennya itu jangkrik di angka kadang 7, kadang 5 konsistennya. Walaupun kadang-kadang setiap harinya itu tinggal delok stok menurut delok stok jangkrikku ya. Kalau jangkriknya banyak ya tak kasih sesuai dengan kekonsistenan saya. Tapi kalau pas stoknya nipis, enggak bro ya. Hanya saja selalu saya upayakan untuk bisa konsisten. Karena menyifati makna konsisten sendiri, manusia itu disuruh konsisten enggak bisa teman-teman ya. Karena setiap hari itu pasti aktivitas silih berganti ya. Jadi begitu teman-teman ya mengenai rawatan SRDC. Kalau masalah mandi burung ini kebetulan memang setiap ganti cepuk air minum pasti mandi bro ya. Setiap ganti cepuk air minum pasti mandi. Nanti setelah dia mandi cepuknya tak isi lagi, wis gak mandi bro ya. Ya pertama aja ya. Kalau ndak gitu nanti tinggal dikit bro ya, jaga-jaga kalau burungnya pas pengen ngombe glegek-glegek lah ya apa terus. Jadi selalu tak penuhi lagi gitu. Kalau masalah jemur, sampai saat ini pun burung ini masih tetap masuk dalam tahap jemur teman-teman. Cuma jemurnya pagi hari. Itu pun paling antara 15-20 menit sekitar itu, mentok setengah jam. Tapi jarang bro. Cuma belakangan ini memang Banyuwangi jarang ada panas bro. Mendung terus. Jadi jarang jemur burung ini ya. Jadi agak jebuk ya. Jadi begitu teman-teman ya kaitannya dengan rawatan burung SRDC ku. Semoga dari apa yang saya sampaikan mengedukasi, bermanfaat, menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.